Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hubaba Isalka. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI angkatan tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pelajaran materi PAI-MI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga sejahtera dalam Islam. Keluarga sejahtera adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya material dari segi material, sosial, mental, dan spiritual, sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Maka keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup dari segi spiritual maupun material, yang layak bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota dan keluarga dan masyarakat lingkungan. Jadi keluarga sejahtera itu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari segi material maupun segi spiritual, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan yang baik dan selaras antara sesama anggota keluarga maupun dengan masyarakat serta lingkungan. Lalu juga hidup sejahtera dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Hamka ialah hidup bisa menyeimbangkan kebutuhan antara dunia dan akhirat, percaya sepenuhnya terhadap Ar-Razik, Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah meliputi alam raya ini. Adapun cara untuk memaksimalkannya adalah dengan berusaha memaksimalkan kemampuan, terus juga beramal soleh dan melakukan hal-hal yang berfaedah, dapat menggunakan waktu dengan baik dan tidak menyia-nyiakan selagi ada kesempatan. Juga kehidupan keluarga sejahtera ini memiliki prinsip dalam Islam. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan materi tadi. Kebutuhan materi, hidup sejahtera dalam Islam adalah pertama adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Jadi kita sebagai manusia harus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Jika seseorang sudah terpenuhi kebutuhan materinya, pasti seseorang itu akan mencari kebutuhan rohani atau yang dimaksud dengan spiritual, seperti beribadah kepada Tuhan, terus kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga bertakwa, bersedekah, macam-macam cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jika sudah terpenuhi kebutuhan yang pertama, materi tadi, seorang akan berusaha memenuhi kebutuhan rohani yang kedua ini. Lalu yang ketiga adalah bertakwa. Bertakwa ini sama saja dengan memenuhi kebutuhan rohani ya sebenarnya, seperti berdoa. Nah, ini kita tuh bertakwa lebih bagaimana ya? Lebih melakukan sesuatu tuh yang ada faedahnya saja, yang ada hubungannya dengan Allah, dengan akhirat, seperti itu. Yang terakhir adalah tersedianya sumber penghidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jathiyah yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah menyediakan sumber penghidupan di bumi untuk kepentingan manusia. M. Quraish Shihab tadi menjelaskan bahwa
untuk kemaslahatan langit dan bumi dipahami dalam arti semua bagian-bagian alam yang terjangkau dan berjalan atas dasar satu sistem yang pasti, kait berkait, dan dalam bentuk konsisten. Nah, jadi yang keempat itu adalah terpenuhinya sumber penghidupan. Jadi Allah tuh memberikan segala sesuatu tuh untuk kita. Nah, jadi bagaimana kita sebaiknya menggunakan hal-hal tersebut untuk kebaikan. Jadi dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan hidup dalam kesejahteraan keluarga dalam Islam itu ialah keluarga yang dapat memenuhi 4 prinsip tadi, materi, rohani, terus bertakwa, terus juga dapat menggunakan sumber penghidupan dengan baik, terus juga memiliki hubungan yang serasi antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya tutup. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.